Bincang apa saja kembali hadir bersama Saya Ricky Satriawan. Satriawan. Seorang aktivis, seorang pegiat media, seorang jurnalis, apalagi Mas? Tukang tidur juga kayaknya tadi. Seorang pecinta wanita, sudah pasti. Jadi aku udah lama banget pengen ngobrol sama Mas Ricky. Padahal hampir setiap hari ketemu Mas ya. Tapi Iya. baru hari ini punya kesempatan. Jadi mungkin kita kulik-kulik sedikit. Jadi pertemuan kita pertama kali di Pelabuhan Padang Bayi. Oh iya? Iya, Kapan? tahun 2019. Padang Bayi ya? Hah? Pas. Waktu jemput Mas Oh iya, waktu dari ini ya, dari NTB. NTB. Waktu acara KMHDI. Betul. Baru, oh iya betul. Kau sama siapa itu? Aku sama Martin ya? Aduh, sama siapa Wak. lagi ya? Sama Wak. Wah, Jadi kita bertiga jemput Mas ke Padang Bayi untuk memberikan pelatihan super kepada manusia-manusia Bali. waktu itu masih sekda, ya? Sekretaris. masih punya jabatan lah di sana. Sekretaris. Sekarang kan nggak punya jabatan. Iya, terus ini ngapain ini, Ted? Jadi Mas Ricky ini dulu kuliah di Unila, Heeh. FISIP ya, FISIP. ilmu politik Ilmu politik. dan Ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Ilmu Jadi pemerintahan. fakultasnya ilmu sosial dan ilmu politik, tapi jurusannya ilmu pemerintahan. Gitu. setelah itu berkecimpung di Setelah itu merantau ke langsung merantau ke Bali. langsung. Nah, ini menarik. Tapi sebelum itu kan aku udah dibahas soal pertemuan kita pertama. Mm-mm. Habis itu kita akrabnya mulai setelah Mas merantau berarti ya. Mm-mm. Sering ngopi. Sering di Bali. Pertemuan kedua kita kalau nggak salah di waktu acara KMHD di Jakarta atau? Enggak dong, itu kan Mas sudah merantau. Oh iya, dia udah di Bali. Oke ya. Jadi Mas sudah merantau dan pekerjaan Mas setelah itu adalah Jurnalis. jurnalis. Kenapa ilmu pemerintahan milih menjadi seorang jurnalis? Padahal kan bisa ke pemerintahan aja. Sebenarnya Atau gini. apa kek? Cerita sedikit ya. Banyak oleh. Ya, jadi waktu sebelum lulus, waktu acara itu di Kau Jumput itu di Padang Baik, itu ketemu teman alumni juga dari Lampung, senior. Itu dia sudah di Bali duluan. Dia punya media, itu media online. Terus kemudian waktu pas ke sana itu ke Bali itu kita ketemu ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Tahu aku mau lulus. Sudah lulus ya, sudah lulus. Ya sudah. Itu ditawarin gitu kan. Oke, daripada ini di Lampung kalau nggak ada aktivitas, sini ke Bali aja gitu. Nanti ongkosnya gampang, bisa dibantu katanya. Wah, cocok ini. Setelah mendengar ongkos akan dibantu, Iya, cocok ini, cocok gitu kan. Karena memang pertimbanganku juga ketika dulu yang kau bilang tadi aktif, sering nggak terlalu sih, aktif sedikit aja. Janganlah gitu, di luar. Nah, di atas bukit. Nah itu kebiasaan, Ted. Jadi kebiasaan kalau kita ngeliat aktivitas yang birokratis atau yang agak apa ya, itu jelimet, terkesan jelimet dan nggak suka yang begitu-begitu. Tapi makanya cari yang agak ini apa namanya, yang agak bebas gitulah, bisa bergerak, fleksibel, terus ide-ide juga masih tersalurkan. Rencananya sih begitu gitu, tapi ternyata waktu di media ya kita harus dituntut juga ternyata. Namanya kerja ya kan, harus profesional gitu. Tapi emang kenapa juga mutusin jadi jurnalis? Karena dulu waktu kuliah jualan senang baca koran gitu kan, berita, terus kemudian sering nulis. Ya nggak terlalu sering sih, tapi ya beberapa kali kesempatan nulis sudah di kuliah. Seenggaknya sudah paham gitu kan, yang gitu-gitu. Nulis opini di koran, nulis opini di media online itu dulu kan sering waktu kuliah. Jadi ketika ditawarin sama senior untuk ke Bali bantu dia untuk di jurnalis, ya oke. Langsung berangkat. Jadi tapi habis pulang dari Bali, pulang dulu baru berangkat lagi ke sana. Oh, nggak langsung dia? Nggak langsung. Itu pulang dulu 2 bulan setelahnya baru berangkat lagi ke Bali. Oh, setelah
minta restu lah ya. Minta restu, pamitan. Habis itu ya Begitulah. Habis itu setelah di Bali menjadi wartawan, gimana apa namanya ekosistem dunia wartawan di Bali? Beda nggak sama di Lampung? Atau nggak, kan sekiranya Mas tahu lah gimana gambarannya meskipun belum pernah jadi jurnalis di Lampung. Kalau di Lampung ya itu aku belum pernah tercimpung langsung, berkawan ya, cuman kemudian kalau bercimpung langsung terus prosesnya seperti apa aku nggak tahu. Baru memang pertama kali jadi jurnalis itu di Bali itu. Karena kebetulan juga dibimbing sama senior, terus ada temennya yang dulu juga aku kerja sama dia salah satu media, itu dibimbing juga cara nulis, terus kemudian iklim dari media itu diajarin, terus kemudian mengelola juga karena memang apa ya, waktu itu bukan media besar yang gue ikutin, jadi kita bisa tahu sampai kemudian internalnya sebenarnya media itu seperti apa gitu. Jadi banyak belajar dari situ. Jadi nggak cuma nulisnya Mas? Nggak cuma nulis aja. Ada tadi Mas bilang mengelola, apalagi tadi Mas bilang ya, menulis, habis itu diperkenalkan soal ekosistem wartawan di Bali. Di Bali gitu, itu tahu. Maksudnya diajarin di sana soal ini. Kalau mau buat media online atau sebagai perusahaan media online, perusahaan media apa yang profesional gitu ya, kantor berita swasta gitu, itu tahapannya apa aja, bagaimana caranya, ini udah sekarang kita udah tahu karena memang kita mulai dari ini kan, media kecil yang pengelolaannya juga nggak seribet atau nggak sebesar yang media-media nasional itu kan. Jadi kita sering terlibat juga di aktivitas internal di perusahaan itu, jadi pengelolaannya agak paham. Berarti sekarang kalau misalnya kayaknya waktu belajar udah cukup deh, bisa berarti buat media berarti ya? Belum sih, karena masih baru Ted. Kalau aku ketemu sama di orang wartawan-wartawan yang udah senior-senior itu, yang masih juga bertahan di wartawan masih jauh lah ilmunya. Iya. Maksudnya sekarang kan aku terlibat di wartawan itu kan baru di Bali, masih hampir 3 tahun yang lalu gitu. Berapa lama Mas jadi wartawan di Bali? Kemarin itu berangkat ke Bali kan bulan Juli 2019. Nah apesnya bulan 3 kan corona tuh 2020. Jadi selama 6 bulan itu apa ya, aktivitasnya normal seperti wartawan pada umumnya. Ya, turun nyari berita, terus kemudian nyari narasumber, terus ya keliling-keliling lah biasa. Pas ketemu corona bulan 3, wah kacau sekali, kebingungan gimana kehidupan jurnalis di sana, wartawan di sana, kehidupan media di Bali itu tergoncang sekali, kerasa banget waktu itu. Jadi ngerasain hidup sebagai wartawan normal di Bali itu ya 6 bulan. Karena terakhir waktu aku kesini itu juga belum normal kan. Iya. Ketika ke Jakarta. Jadi terakhir aku di Bali itu sekitar bulan 2 2022. Jadi sekitar berapa tahun tuh? 2 tahun setengah lah ya. Di Bali ya, di Bali 2000 ya 2 tahun setengah. 2 tahun. 2 tahun. Juli 2019. 22. Oh iya. 22 ya. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Iya. Terus gimana tuh kesannya menjadi wartawan di Bali? Gimana ekosistemnya? Ya kalau bisa ada jelek-jeleknya bilang aja, nggak apa-apa Mas. Aku emang mancing ke sana ya. Ini apa ya istilahnya? Karena aku juga mengalami gimana susahnya di media mengakses, apalagi yang baru ya. Karena wartawan itu hidupnya itu dengan dia membangun jaringan kan. Ketika saya hadir di lingkungan baru di Bali yang notabene yang besar di Lampung, terus kemudian mantau ke Bali jadi wartawan, jaringannya bangun dari nol. Iya, dari nol. Bangun dari nol. Paling cuman kenal ya 1-2 kenalan gitu kan. Dan itu belum tentu orang-orang yang memang berpengaruh yang bisa jadi narasumber. Nah, menyesuaikan dirinya itu untuk masuk dalam apa ya istilahnya, lingkungan Bali, lingkungan elit atau lingkungan orang-orang yang bisa jadi narasumber itu susah sekali gitu. Berapa lama tuh kira-kira Mas? Sampai berhasil Mas masuk
ke lingkaran elit? Sampai sekarang belum. Semacam Sampai terakhir itu masih belum bisa. Karena orang Bali kalau menurut kayak dia punya kayak sentimen, bukan sentimen ya, apa sih? Lebih kecenderungan melihat kalau orang merantau, terutama di beberapa elit yang gue lihat ya, kecenderungan mereka ngelihat kalau orang luar atau beda, bukan orang Bali, ini agak membatasi diri. oh Gitu. ada sekat lah ya yang dibangun ya. Jadi membatasi, oh nak Jawa ya, gitu. Oh nak Jawa. Ini pesan buat bapak-bapak, ibu-ibu elit di Bali. Jadi terbukalah, open minded. Ya nggak semua sih, cuman rata-rata ketika ketemu, apalagi ya aku pernah ngalami juga beberapa orang. Oh tadinya kenal kan, ngobrol terus pakai bahasa Bali sedikit-sedikit, terus tanya daerahnya dari mana asalnya, saya ngomong dari Jawa. Oh nak Jawa gitu. Habis itu agak beda ininya. Sudah mulai tiba-tiba berubah aja. Gitu. Jadi mungkin yang susah kalau di awal-awal jadi wartawan, mungkin kalau di Bali itu yang gue alami, susah nyari akses narasumber gitu. Dan juga pas banget kemarin baru 6 bulan kena corona itu, wah itu nambah parah. Ada kendala lebih dari biasanya. Coba misalnya nggak ada corona, pasti Mas sudah bisa tembus elit itu. Ya mungkin karena sebenarnya di Bali juga kan kecil tuh, maksudnya akses kemana-mana kan lebih mudah gitu. Bisa sehari sampai lah. Jadi bisa lebih cepat kita untuk kemana-mana kan, transport mobilitasnya lebih cepat. Jadi mungkin kalau dulu nggak ada kendala corona dan harus lockdown dan harus tetap di rumah, mungkin memang aksesnya bisa lebih luas gitu. Oke, sekarang kita bergeser tadi. Frame-nya kita ada di Bali. Sekarang kita bergeser nih ke Jakarta. Nah, kita lagi di Hutan Kayu. Ini studio dari PT Genta Media Alternatif. Jadi tadi kita habis take video untuk Gema Pos. Jadi jangan lupa subscribe juga Gema Pos. Oke. Nah, proyeknya kita berdua. Betul. jadi kenapa Mas memutuskan dari setelah 2,5 tahun di Bali memutuskan untuk ke Jakarta? Apakah ingin dekat dengan Lampung? Iya. Atau apalah istilahnya? Betul. Jadi salah satu memang orang tua Ted. Jadi orang tua itu kan di Lampung dua-duanya. Merasa betul dulu di Bali karena keterbatasan akses, terus kemudian kita memang susah di sana. 2,5 tahun itu nggak bisa pulang. Nggak pulang sama sekali. Nggak pulang sama sekali ke rumah. Gitu. Jadi makanya kemarin waktu ada kesempatan bulan 2 nyepi, ya kan, sebelum nyepi nekat untuk oke, kita harus pulang nih gitu, karena orang tua sudah minta kangen, terus kemudian ya itulah namanya orang tua kan, pengen ketemu sama anaknya. Oke, kita pulang. Habis pulang sampai di rumah sebulan itu ya, tapi mampir dulu tapi di Jakarta di sini sama teman KMHD, ketemu juga kayaknya waktu itu kita. Iya, ketemu kan kebetulan waktu bulan Maret juga. Bulan Februari akhir berarti ya. Aku juga sebelum nyepi. Kamu Nyepi di sini. Nyepi di sini. Aneh nih orang Bali tapi nyepinya di akan sangat menarik ketika orang Bali mengalami atau enggak melaksanakan nyepi di luar Bali. Pasti beda banget. Iya, nggak sehetik di Bali. Kalau di Bali kan pasti mati lampu. Iya, pasti. Kalau di luar enggak. Di luar masih bebas. Gojek masih berkeliaran di mana-mana. GoFood. Ya, nanti pengungkapan dosa di sini. Lanjut Mas aja. Nah, itu jadi ketika pulang di rumah banyak omongan lah. Kalau bisa ya jangan jauh-jauh. Itu orang tua udah tua gitu kan. Makanya berpikir ulang, terus akhirnya oke deh, coba keluar dulu kan. Waktu itu pas kebetulan orang tua sakit juga. Ibu sakit ada seminggu tuh kan, sakit. Terus kemudian makanya yang tadinya di rumah pengen setelah nyepi langsung balik lagi, akhirnya agak lama nunggu biar ini dulu biar sehat dulu, nungguin dulu.
situ setelah 1 bulan sambil aktivitas tuh bantuin soal media dari jauh kan masih bisa bantu-bantu gitu kerjaannya gitu. Nah habis itu setelah 1 bulan mulai pikir kan kalau masih di rumah gimana caranya tetap ada kerjaan, cuman kemudian nggak di Bali yang lebih dekat dari rumah, tapi aku sebenarnya nggak pengen di Lampung gitu. Terus kemudian pacar juga ya kan, pacar juga menyarankan ya, nggak mau jauh-jauh lagi gitu ya, nggak mau terlalu jauh lagi karena kebetulan dia susah. Iya, katanya mahal. Nah akhirnya oke deh ke Jakarta dulu deh gitu, coba nyari terus akses teman-teman senior gitu kan, bantu siapa tuh ada yang bisa membantu. Terus akhirnya ketemu deh sama senior dari Lampung juga yang di Jakarta di sini kan, cerita terus beliau nawarin untuk ya wes bantu-bantu dulu coba di sini di Genta Media Alternatif kan kita. Akhirnya ya udah sampai sekarang, dan pertama kita nggak terlalu jauh dari orang tua akhirnya, terus nggak terlalu jauh dari pacar dan bisa berproduksi gitu. Maksudnya berproduksi ini apa? Berproduksi itu ya menghasilkan sesuatu gitu. Produktif ya berproduksi. Produktif kan ya, jadi itulah yang Mas lakukan di Jakarta sebelum beraktivitas di Jakarta. Ketemu orang, lihat peluang, dan akhirnya dapat peluang itu dan dijalani sampai sekarang. Sekarang senior kan baik sama kita. Iya, Mas juga baik sama aku, memberikan kesempatan. Jadi kan ada aktivitas di sini kan. Iya, kau kan baru kan. Baru banget. Jadi karena kebetulan ada aktivitas, ya wis tak ajakin aja. Iya, semoga panjang lah. Semoga panjang lah ya. Iya, harus panjang. Siapa tahu nanti ditonton sama senior ya kan. Diiyakan oleh senior yang kami banggakan. Iya. Nah, ini kan Mas sudah berapa bulan di Jakarta? Kayaknya dari April, akhir Maret ya, akhir Maret sampai sekarang Agustus, 4 bulanan lebih sedikit. 4 bulan 5 bulan lah ya. 4 bulan 5 bulan sudah beraktivitas lumayan produktif lah, setiap hari ada aja kerjaan, pasti ada sih kayaknya. Nanti kedepannya nih harapannya apa? Inginnya apa? Yang ingin dicapai di Jakarta itu apa? Masa kan nggak mungkin gini-gini aja. Pasti ada hal lain untuk meningkatkan value. Ini kemarin kan aku udah dapat ini ikut sertifikasi uji kompetensi wartawan kemarin ke Bali, lulus 4. Asungara katanya lulus, cuman sertifikatnya belum keluar sampai sekarang. Oh iya, biasa. Katanya 6 bulan setelah itu sih biasanya keluar. 6 bulan. Nah ini sambil nunggu juga untuk muncul sertifikasi itu, dan mudah-mudahan aku pengennya sih masih di dalam lingkup yang media ya. Maksudnya memang mungkin dulu awalnya sulit gitu, maksudnya belajar, tapi sekarang sudah mulai ketemu langgam soal aktivitas di media itu. Bisa ternyata kita ngatur waktunya, meskipun memang di media nggak ada waktu libur pasti. Kapan hari Minggu yang waktunya orang libur gitu, kalau kantoran ya justru Sabtu Minggu kadang ada event-event tertentu kita harus ikut terjun di sana. Atau ada kasus, ada peristiwa, ya ikut. Wajib 17 Agustus gitu misal kemarin yang kerja di kantoran libur, kita justru harus istana harus aktif gitu. Momen-momen libur, momen-momen misal Lebaran gitu-gitu, kita harus aktif. Justru nggak ada momen yang pasti, cuman bisa aja di senggang-senggang waktu kita tetap punya space waktu untuk untuk keluar lah, untuk berekspresi. Jadi sebenarnya di media ini kalau menurutku cuma tinggal kita ngatur waktunya aja sendiri, pinter-pinter gitu, kapan harus istirahat, kapan harus kerja, terus kapan harus
yang untuk kita seneng sama sendiri atau semua Iya, pacar kan. iya. Kalau pengennya sih bisa lebih produktif lagi di sini karena kita punya beberapa pengennya ya, punya channel kan, mudah-mudahan bisa naik terus kemudian bisa menjadi lebih produktif baik secara Gitu. konten maupun secara finansial. Udah 20 menit Mas. Udah. Terima kasih sudah Sip. meluangkan waktunya untuk cerita-cerita. Jadi banyak banget ini cerita dari Mas Riki, terutama soal gimana sih suka duka jadi seorang jurnalis atau wartawan. Ya, Pemula. Ya, wartawan muda. Iya. Pemula 3 tahun ya? Iya. 3 tahun. Dan satu pesan buat Mas dari aku, ajak saya.